Kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur kini resmi naik ke tahap penyidikan. Polisi terus mendalami keterangan saksi dan barang bukti untuk mengungkap penyebab pasti insiden maut tersebut. Penanganan kasus kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur saat ini ditangani Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Polisi telah mengolah tempat kejadian perkara, pemeriksaan saksi, pengumpulan barang bukti, serta pendalaman rekaman CCTV. Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyerahkan 10 jenazah korban kecelakaan kereta di Bekasi Timur. Selain jenazah, barang milik korban juga dikembalikan kepada keluarga. Sepuluh jenazah korban kecelakaan KRL Bekasi Timur diserahkan oleh RS Polri Kramat Jati kepada keluarga. Jenazah seluruhnya merupakan perempuan ini telah berhasil diidentifikasi tim DVI Polri. Satu persatu jenazah dijemput oleh keluarga yang selanjutnya diantar ke rumah duka masing-masing. Pada proses penyerahan jenazah, pihak rumah sakit bersama tim penyidik juga turut mengembalikan barang milik korban ke pihak keluarga. Jumlah korban yang dilaporkan oleh pihak keluarga sampai saat ini sebanyak 10 orang. Pada pukul 14.00 WIB telah dilaksanakan sidang rekonsiliasi untuk menentukan identitas korban dan memutuskan 10 jenazah telah berhasil teridentifikasi. Mayoritas korban meninggal dunia merupakan perempuan berusia 25 hingga 30 tahun dengan usia termuda 19 tahun dan tertua 50 tahun. Korban meninggal berdomisili di wilayah Tambun, Cikarang, dan Cibitung. Pihak Jasara Harja memberikan uang santunan kepada korban meninggal dunia sebesar 50 juta rupiah yang nantinya akan diberikan kepada masing-masing ahli waris. Dari Jakarta, Kia De La Rosa, Dimas Winardi, Dila Aulia, A-News melaporkan. Ratusan warga bersama melaksanakan sholat gaib dan doa bersama untuk para korban kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur. Sejumlah warga bahkan tidak kuasa menahan tangis saat doa bersama berlangsung. Untuk mengenang dan mendoakan 16 korban meninggal dalam peristiwa kecelakaan maut antara komuter lain dan Argo Bromo Anggrek, ratusan warga dan pemerintah kota Bekasi menggelar sholat gaib dan juga doa bersama. Hapuskanlah kesalahan-kesalahan saudara-saudara kami. Isak tangis warga pun tak terbendung saat lantunan doa diucapkan. Seorang warga bahkan pingsan tak kuasa menahan haru kesedihan. Selain mendoakan korban, warga juga melakukan tabur bunga di halaman stasiun. Duka mendalam juga dirasakan para pengguna kereta. Bahkan sebagian penumpang juga memberikan buket bunga disertai tulisan doa untuk para korban tewas dalam kecelakaan. Ya, alhamdulillah hari ini kita mengadakan doa bersama untuk mengenang para syuhada, para korban daripada kecelakaan Argo Bromo Anggrek dan KRL terbaik. Dan ini merupakan suatu upaya kita agar supaya nantinya bersama-sama dengan seluruh masyarakat kita mendoakan mereka yang berkorban dan juga keluarga. Untuk mencegah kecelakaan yang sama kembali terulang, Pemkot Bekasi berencana akan membangun flyover pada tahun ini dan menutup perlintasan Ampera dan perlintasan tidak resmi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Anggota DPR Komisi 6 Fernando Ganinduto mendesak Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia untuk mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab atas tragedi tabrakan di stasiun Bekasi Timur. Fernando memberikan perspektif pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pengawasan, kesiapan sistem keselamatan serta standar operasional yang diterapkan. Ini menjadi tanggung jawab manajemen Puncak. Fernando mendesak Dirut KAI mengundurkan diri. Menariknya usulan pribadi Fernando ini mendapat reaksi penolakan dari warganet.
Sementara ucapan simpati justru diterima Dirut KAI Bobi Rashidin dari warganet. Netizen menilai terlalu dini meminta Dirut KAI mengundurkan diri, padahal hasil investigasi menyeluruh belum dihasilkan dalam kasus kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur. Netizen justru meminta investigasi dugaan pengaruh mogoknya taksi listrik Green SM yang tertempar KRL hingga terjadi kecelakaan kereta Argo Bromo menabrakkan KRL dan menelan 16 korban jiwa. Netizen juga menyoroti ekspresi Dirut KAI Bobi Rashidin dalam memantau dan menyaksikan proses evakuasi kereta kemarin. Bobi Rashidin terlihat lesu, terduduk dengan tatapan kosong dan menuai beragam reaksi netizen. Peristiwa menegangkan kembali terjadi di perlintasan rel kereta. Pemotor dan pejalan kaki di Cimahi, Jawa Barat nekat menerobos rel saat kereta sudah dekat. Ningga opan. Astagfirullah. Video yang diunggah akun Instagram @ajibandung memperlihatkan situasi di perlintasan rel kawasan Cimindi, Cimahi, Jawa Barat. Dalam rekaman ini, suasana sudah tidak aman karena kereta melaju mendekati lokasi. Namun alih-alih menunggu, beberapa orang justru mengambil risiko besar. Sebuah sepeda motor tiba-tiba melintas di rel saat kereta sudah dalam posisi mendekat. Rekaman juga menunjukkan sejumlah orang berlari menyeberangi rel saat kereta sudah sangat dekat. Padahal warga sekitar sudah berteriak memperingatkan bahaya yang mengintai. Alih-alih mengindahkan peringatan, mereka tetap melanjutkan langkah. Puncak ketegangan terjadi saat seorang wanita hampir ditabrak kereta. Beruntung insiden ini tidak berujung pada tragedi. Rekaman juga menunjukkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang mendorong kendaraannya karena mogok nyaris tertabrak kereta api. Petugas rel kereta api langsung berlari menyelamatkan sang pengendara sepeda motor. Sementara kecelakaan yang melibatkan kereta api dengan kendaraan roda 4 kembali terjadi. Kereta api komuter lain Doho relasi Malang Kertosono menabrak truk pasir yang mogok di perlintasan Berpalang di Blitar, Jawa Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Truk nekat melintas saat sirene peringatan sudah berbunyi dan petugas siap menutup palang pintu. Saat berada di tengah perlintasan, kendaraan tiba-tiba mogok. Sopir truk langsung keluar dan meminta pertolongan warga. Meski sempat didorong belasan orang, tabrakan tidak terhindarkan. Meski kejadian ini tidak berujung kecelakaan, momen tersebut memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara selamat dan tragedi. Dalam hitungan detik, kesalahan kecil bisa berubah menjadi insiden besar. Kejadian ini menjadi alarm keras tentang pentingnya kesadaran keselamatan di perlintasan kereta.